Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bertemu kembali dengan Bu Resti dalam YouTube channel Guru SD Official. Anak-anak, hari ini Bu Resti hadir untuk membahas latihan soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 5 pada tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Anak-anak, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Bu Resti berharap kalian selalu sehat. Anak-anak, kalian harus selalu rajin belajar dan semangat belajar meskipun kita belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum lanjut pada materi, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bu Resti. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk soal kita yang pertama. Bentuk pengamalan sila kedua Pancasila adalah A. Membantu tetangga yang tertimpa musibah, B. Kerja bakti membersihkan selokan, C. Tidak hidup boros, atau D. Melakukan kegiatan musyawarah. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu membantu tetangga yang tertimpa musibah. Untuk pilihan jawaban B, yaitu kerja bakti membersihkan selokan, merupakan pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Kemudian, tidak hidup boros merupakan bentuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sedangkan melakukan kegiatan musyawarah merupakan bentuk pengamalan sila Pancasila yang keempat. Sudah mengerti bagaimana bedanya, bukan? Nah, setelah kalian mengerti, semoga saat ada soal seperti ini, kalian bisa dengan mudah mengerjakannya. Soal nomor 2. Kegiatan pemilihan ketua RW merupakan pengamalan dari sila A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, atau D. Keempat. Mana ya kira-kira jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D, yaitu keempat. Nah, anak-anak, selain musyawarah, kita juga bisa mengamalkan sila Pancasila yang keempat dengan cara memilih ketua RW ataupun dengan cara mengemukakan pendapat. Nah, beberapa kegiatan tersebut merupakan contoh-contoh dari bentuk pengamalan sila keempat Pancasila. Soal nomor 3. Pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan sekolah adalah A. Membantu teman yang kesusahan, B. Musyawarah kelas, C. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, atau D. Menjaga kebersihan kelas. Jawaban yang benar adalah yang C, yaitu tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, anak-anak, kalian pasti semakin memahami materi tentang bentuk pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan sehari-hari. Jadi, Bu Resti harapkan kalian bisa dengan mudah mengerjakan apabila menjumpai soal semacam ini. Soal nomor 4. Bacalah teks di bawah ini. Judulnya, Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian?
Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. B. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya kemasyarakatan yang harmonis. C. Dengan gotong royong muncul rasa empati. Atau D. Gotong royong menumbuhkan solidaritas. Mana ya kira-kira jawaban yang tepat? Untuk bisa menentukan ide pokok, kalian harus membaca dengan teliti paragraf yang ada. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya kemasyarakatan yang harmonis. Soal nomor 5. Bacalah teks di bawah ini. Benny adalah anak yang berprestasi dan santun. Ia sering sekali mewakili sekolahnya di beberapa ajang perlombaan dan selalu menjadi juaranya. Selain itu, ia juga selalu menjadi juara kelas. Tak hanya itu, Benny selalu berbicara dengan sopan dan berperilaku dengan santun kepada setiap orang yang ia temui. Ide pokok pada bacaan di atas adalah A. Berperilaku sopan. B. Benny menjadi juara kelas. C. Benny adalah anak yang berprestasi dan santun. Atau D. Benny menjuarai beberapa ajang perlombaan. Hampir sama dengan soal nomor 4 ya. Jadi yang mana jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu Benny adalah anak yang berprestasi dan santun. Soal nomor 6. Kalimat yang mendukung gagasan atau ide pokok dalam suatu paragraf disebut A. Kalimat utama. B. Ide pokok. C. Gagasan utama. Atau D. Kalimat pengembang. Yang mana ya kira-kira jawabannya? Bu Resti rasa sudah jelas. Yang benar adalah yang D, yaitu kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang ini merupakan penjabaran dari ide pokok dari suatu paragraf tertentu yang bisa menjelaskan dan semakin mengembangkan ide pokok yang ada. Seperti itu ya anak-anak. Lanjut pada soal nomor 7. Papua Nugini merupakan negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah A. Barat, B. Timur, C. Selatan, atau D. Utara. Kalian harus mengerti benar batas-batas negara Indonesia, baik dari barat, timur, selatan, maupun utara. Jadi, kira-kira Papua Nugini itu negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah mana? Benar sekali. Jawabannya adalah yang B, yaitu timur. Lanjut pada soal nomor 8. Berikut ini merupakan contoh peta khusus adalah A. Peta dunia, B. Peta wilayah, C. Peta kepadatan penduduk, atau D. Peta topografi. Mana ya kira-kira jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu peta kepadatan penduduk. Nah, kira-kira dari beberapa peta yang ada, manakah peta yang tidak kalian ketahui? Peta dunia jelas ya anak-anak, menggambarkan seluruh isi dunia, yaitu terdapat beberapa benua, samudra,
Kemudian peta wilayah juga sama, menggambarkan wilayah tertentu. Kemudian peta topografi, yaitu peta yang menggambarkan bentuk muka bumi. Begitu ya anak-anak, semoga bisa menambah pengetahuan untuk kalian semua. Soal nomor 9. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu A. Benua Asia dan benua Australia, B. Benua Asia dan benua Eropa, C. Benua Australia dan benua Eropa, atau D. Benua Australia dan benua Afrika. Jelas ini sangat mudah untuk dikerjakan. Jawaban yang benar adalah yang A, yaitu benua Asia dan benua Australia. Soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk hewan avertebrata adalah A. Burung, B. Ayam, C. Cacing, atau D. Ular. Nah, apa yang dimaksud dengan hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi yang mana ya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C, yaitu cacing. Soal nomor 11. Organ gerak pasif pada hewan adalah A. Otot, B. Gigi, C. Daging, atau D. Tulang. Mana ya kira-kira jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang D, yaitu tulang. Kalau otot merupakan organ gerak aktif. Begitu ya anak-anak. Soal nomor 12. Ikan bergerak menggunakan A. Kaki, B. Insang, C. Sirip, atau D. Perut. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang C, yaitu sirip. Soal nomor 13. Serangkaian gambar yang membentuk alur cerita disebut A. Dongeng, B. Gambar cerita, C. Pamflet, atau D. Brosur. Kira-kira mana ya jawaban yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah yang B, yaitu gambar cerita. Lalu, apakah yang dimaksud dengan dongeng? Dongeng merupakan cerita turun-temurun yang bersifat fiktif atau hanya sebatas imajinasi, namun biasanya terkesan seperti sungguhan. Misalnya adalah dongeng si kancil dan buaya. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan pamflet? Nah, pamflet ini adalah media untuk memberikan informasi tertentu. Biasanya isi informasinya cenderung berfokus pada informasi edukatif atau bukan promosi barang maupun jasa. Sedangkan brosur juga merupakan media untuk menginformasikan suatu produk atau jasa tertentu. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami materi ini. Soal nomor 14. Jenis gambar yang mengandung kritikan atau sindiran adalah A. Karikatur, B. Komik, C. Kartun, atau D. Brosur. Mana ya kira-kira jawabannya? Benar sekali. Jawabannya adalah yang A, yaitu karikatur. Kalau komik apa ya? Komik juga merupakan gambar bercerita yang memiliki alur tertentu, dan biasanya cerita dalam komik itu
panjang atau tidak langsung habis dalam sekali waktu atau berseri seperti itu. Kemudian kalau kartun merupakan gambar yang bersifat jenaka seperti itu ya. Kalau brosur tadi Bu Resti sudah menjelaskan bahwa brosur merupakan media informasi untuk mempromosikan suatu barang atau jasa tertentu. Seperti itu ya anak-anak, mudah dimengerti bukan? Jelas ini materi yang sangat mudah untuk bisa dimengerti. Soal nomor 15. Tahapan pertama dalam membuat gambar ilustrasi adalah A. Membuat sketsa, B. Menentukan tema, C. Merangkai gambar, atau D. Mewarnai gambar. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu menentukan tema. Jadi sebelum kita membuat suatu gambar ilustrasi, kita harus tahu benar tema dari gambar yang akan kita buat seperti itu. Kemudian baru setelah itu membuat sketsanya. Kemudian dari sketsa itu kita harus mewarnainya. Seperti itu ya anak-anak. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami materi yang Bu Resti sampaikan kali ini. Demikianlah materi yang bisa Bu Resti sampaikan hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam mempersiapkan penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 5 pada tema 1. Anak-anak, apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata Bu Resti yang kurang berkenan, Bu Resti mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan menjaga kesehatan agar kita semua bisa terhindar dan mencegah penyebaran COVID-19. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.